yang di belakang boleh nulis juga. Jadi biar komunikasinya lancar. Pada prinsipnya masing-masing orang itu harus punya tulisan ini. Pada prinsipnya, tapi kalau tidak ditulis nggak masalah. Ini biar kenapa saya minta 3 itu biar komunikasinya lancar aja. Jadi daripada yang lain duduk, mendingan cari space ikutan nulis. Satu catatan ada kemungkinan satu orang itu bisa 3 atau 4 orang. Karena nanti game ini akan dibacakan per orang dulu, baru kemudian dikerjakan satu kelompok. Kenapa kemudian langkah pertama Duma minta yang nulis satu kelompok 3 orang, kemudian dipecah lagi. Karena berkaitan dengan teknis waktu, yang bisa ngambil space buat nulis. Walaupun Duma tidak meminta kalian wajib menulis game ini, tapi harapannya kalian punya catatan. Tidak wajib, tapi kalian punya catatan game. Pada prinsipnya satu catatan itu bisa dikomunikasikan untuk 3 orang. Nanti dibacakan satu catatan itu 3 orang. Nanti kemudian ketika temannya membacakan gamenya, kalian mendengar kemudian menyimak. Ini cuma masalah teknis komunikasi materi game aja dulu. Yang merasa mau mencatat gamenya boleh, tidak juga nggak apa-apa. Tapi Duma berharap masing-masing kelompok komunikasi gamenya lancar. Ini hanya persoalan teknis saja. Sekarang silakan kondisikan masing-masing kelompok itu duduknya itu seperti lingkaran. Pokoknya bagaimana caranya kalian ketika berkomunikasi itu nyambung, bisa melihat teman di sebelahnya. Kursinya boleh digeser atau bagaimana terserah kalian. Kalau materinya sudah dapat semua, langkah berikutnya yang kedua adalah silakan kalian komunikasikan itu menjadi satu kelompok utuh. Dibaca gamenya, diperhatikan gamenya, diteliti gamenya. Kemudian silakan kalian berkelompok memainkan gamenya masing-masing. Tidak perlu memikirkan bagus atau jelek. Silakan berpikir cepat, melakukan improvisasi, melakukan bayangan-bayangan kira-kira seperti apa, bagaimana, dan mau diapakan. Siapa yang memainkannya, siapa yang dimainkan, bagaimana dan seperti apa. Langkah yang ketiga adalah silakan masing-masing kelompok berkomunikasi. Ada yang menjadi sutradaranya, ada yang menjadi astrada. Astrada itu asisten sutradara. Ada yang jadi pemain. Otomatis yang jadi pemain itu berganti-gantian. Kita bikin simpel saja, sederhana. Yang sudah punya catatan silakan dibaca catatannya, diperhatikan detail demi detailnya.
Silakan memulai proses pembacaan materi gamenya, baik secara personal atau baca bareng di kelompoknya masing-masing. Mulai masuk ke langkah yang berikutnya. Ketika materi gamenya sudah dimiliki secara personal, silakan dibaca bareng-bareng. Untuk sementara waktu, siapapun boleh menjadi sutradaranya. Siapa saja boleh menjadi sutradaranya. Yang punya gambaran, yang punya kepekaan untuk melihat materi gamenya, silakan diilustrasikan kepada kelompoknya masing-masing. Silakan waktunya berdiskusi. Silakan membaca sendiri-sendiri, kemudian membaca kelompok, kemudian belajar menyutradarai. Silakan membayangkan, memikirkan kira-kira di kelompoknya masing-masing gamenya itu akan dilakukan seperti apa. Bagaimana teknik munculnya? Langkah-langkah pertama. Kalau sudah, perhatikan, hari ini kita fokus dengan gamenya masing-masing. Hari ini kita fokus sama gamenya masing-masing. Diupayakan hari ini masing-masing kelompok bisa presentasi secara teoritis dulu. Dipresentasikan secara teori dulu. Kalau memang waktu, tapi kayak nggak mungkin ya, waktu kita kan 1 jam kan nggak genap ya, 1 jam kan hanya 45 menit. Jadi hari ini konsentrasi dengan presentasi teks dari gamenya masing-masing, bukan review ya. Yang review nanti. Jadi silakan semuanya berbicara bergantian di kelompoknya masing-masing. Siapapun bisa menjadi sutradara, siapapun bisa yang memimpin kelompoknya. Ingat yang seperti yang pernah sampaikan di depan, jadilah pendengar yang aktif. Kalau melihat yang aktif. Setelah hari ini presentasi gamenya masing-masing, nanti masing-masing kelompok itu juga harus sudah mencatat apa yang dicatat di kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok 1 mencatat punyanya kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 nyatat punya kelompok 1 dan kelompoknya 3. Pokoknya masing-masing kelompok itu punya game 3. Minggu depan praktek game yang pertama. Minggu depan praktek game yang pertama. Dan presentasi game yang kedua. Lagi-lagi kalau memungkinkan game yang kedua setelah dipresentasikan dipraktekkan. Begitu seterusnya. Jadi ketiga game itu dipresentasikan, kemudian dipraktekkan. Sampai di sini paham?